Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, kabar anak-anak Tuhan pasti kabarnya luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang perlu kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Nah, itu tadi yang perlu kita persiapkan ya adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Sukacita Bertemu Yesus Musik. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana adik-adik, masih semangat? Tentu masih dong. Nah, biar lebih semangat lagi, kita sama-sama tepuk Yesus yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sekarang Kak Debbie ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian dengan judul Terhebat, Terdahsyat. Yesus
Adik-adik jangan duduk dulu ya, karena sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, siapkan dulu amplop persembahannya dan jangan lupa untuk tulis tanggal hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa dan berkat-Mu pada kami sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian dengan judul Berilah yang Baik. Apa yang kau beri, berilah sekarang.
comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya minggu ini? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Roti dan Mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Sekarang adik-adik semua bisa duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibacakan oleh teman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami terapkan bagi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak punya cerita nih. Jadi ada seseorang yang bernama Alim. Dia ini adalah pembimbing kemah, yaitu pembimbing kemah tunas remaja.
Nah, saat itu mereka mengadakan kemah di pegunungan adik-adik. Nah, jadi anak-anak pada saat itu, pada pagi harinya, mereka mempelajari firman Tuhan. Lalu pada sore harinya mereka belajar tentang alam dan juga bermain di hutan di dekat sungai. Saat itu pemimpin camp melihat kalau Alim ini rajin dan juga bertanggung jawab adik-adik. Jadi pada sore harinya pemimpin camp memanggil Alim dan berkata kalau besok mereka ini akan mengadakan permainan yang besar, di mana nanti ada 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Nanti di kelompok pertama itu akan bersembunyi, dan kelompok kedua akan mencari kelompok pertama yang bersembunyi. Lalu pemimpin camp ini berkata kepada Alim adik-adik, kamu ikut aku dan aku akan menunjukkan di mana nanti kelompok pertama akan bersembunyi. Dan aku akan memimpin kelompok 2 untuk mencari kelompok 1. Perhatikan agar mengikuti ketentuan permainan. Itu kata pemimpin campnya adik-adik. Dan Alim ini merasa bangga karena dia diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dan pada keesokan harinya, anak-anak pun bermain dengan semangat adik-adik. Nah, Alim ini memimpin kelompoknya, yaitu kelompok yang pertama, untuk menuju tempat persembunyian mereka. Tetapi pada saat mereka sudah sampai ke tempat persembunyian mereka, Alim tiba-tiba mempunyai ide cemerlang nih adik-adik. Nah, Alim mengajak kelompoknya ini untuk bersembunyi di seberang sungai dan bersembunyi di sana adik-adik. Dan Alim juga berkata, pasti mereka tidak akan menemukan kita dan kita pasti akan menang, katanya kepada kelompoknya. Ternyata menyeberangi sungai tidak semudah yang mereka kira nih adik-adik. Dan anak-anak yang lebih kecil merasa takut karena saat itu airnya mengalir dengan deras. Tetapi mereka akhirnya sampai di seberang sungai dengan selamat. Dan saat mereka sudah sampai di seberang sungai, mereka pun langsung bersembunyi. Tidak ada yang menemukan mereka nih adik-adik. Dan sampai saatnya waktu permainan itu habis dan peluit yang dipegang oleh pemimpin pun berbunyi, tanda kalau permainan sudah selesai. Dan tidak ada pemenang adik-adik di permainan itu. Dan saat itu kelompok kedua bilang nih ke kelompok 1 kalau mereka itu curang. Lalu pada malam harinya pemimpin ini memanggil Alim dan juga bertanya, apakah kamu sudah lupa dengan peraturan permainan itu? Kenapa kamu malah menyeberangi sungai? Itu kan bukan tempat yang saya tunjukkan kepada kamu, kata pemimpin kepada Alim. Dan Alim hanya bisa menundukkan kepalanya adik-adik. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemimpin kemah. Kemudian pemimpinnya berkata, saya sangat kecewa dengan kelakuanmu. Sangat berbahaya membawa anak-anak menyeberangi sungai. Kamu sudah diberikan kesempatan yang baik untuk menjadi pemimpin, tetapi kamu malah tidak mempergunakannya dengan baik. Akhirnya permainan di hutan gagal karena kamu tidak mematuhi peraturan. Anak-anak kecewa. Saya tidak akan memilih kamu lagi untuk menjadi pemimpin. Itu kata pemimpin camp kepada Alim adik-adik. Sayang sekali ya adik-adik. Dan sekarang Alim belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu ternyata harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena pemimpin yang tidak taat dapat membahayakan regunya dan juga dapat menimbulkan kekecewaan. Nah adik-adik, dari cerita Alim tadi, kita juga akan mendengar nih cerita dari seseorang yang dijanjikan sebuah kerajaan oleh Tuhan. Adik-adik penasaran? Mari kita simak ceritanya sama-sama. Pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1-20 dengan perikop pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabim pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia sebagai raja. Sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobim bin Nebat. Pada waktu itu dia masih di Mesir sebab ia melarikan diri dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobim dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabim, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat dipikulkan kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa,
Kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabim meminta nasihat daripada tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Akhirnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan menampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahmu. Maka sekarang ayahmu telah membebankan kepadamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari usahanya datanglah Yerobim dengan segenap rakyat kepada Rehabim seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari usah. Raja menjawab rakyat itu keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajarmu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantara Ahia orang Silo kepada Yerobim bin Nebat. Setelah itu seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat pada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabim menjadi raja hanya atas orang Israel dan diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabim mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabim hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobim sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda saja. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terima kasih. Shalom adik-adik kelas besar, apa kabar kalian hari ini? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya sayangku ya. Oke kelas besar, minggu ini Kak Esther akan bercerita bagaimana seorang Yerobeam dijanjikan sebuah kerajaan oleh Allah. Kalau minggu kemarin adik-adik sudah mendengarkan cerita bagaimana Daud dan Salomo ya terutama ya membangun bait Allah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita atau kisah bagaimana Yerobeam ini dijanjikan sebuah kerajaan. Mengapa sampai Allah menjanjikan sebuah kerajaan? Nah, ini yang perlu kita simak baik-baik ya adik-adik ya. Oke. Cerita ini adik-adik bisa lihat di Alkitab adik-adik yang tadi sudah dibantu oleh teman kita Kevin untuk membacanya dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26 sampai 43,
Dan yang dibacakan teman kita Kevin tadi itu dari yang pasal 12 ayat 1 sampai 20, dan itu berlanjut lagi di pasal 13 ayat 1 sampai 10, dan juga pasal 33 sampai 34. Ini memang panjang ceritanya ya sayang ya. Tetapi untuk lebih singkatnya, mari kita simak cerita Kak Esther berikut ini. Nah adik-adik, untuk adik-adik ketahui bahwa Yerobeam ini adalah salah satu pegawai dari Raja Salomo ya. Oke, nah suatu ketika di lembah Kidron, si Yerobeam muda ini sedang berjalan-jalan. Dia mencari suasana yang sepi adik-adik. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang menyapa dia. "Selamat sore Yerobeam." Nah, Yerobeam itu berbalik dan terkejut. Ternyata dia tidak sendiri saat itu. Adik-adik ada yang tahu siapa dia? Betul sekali. Ternyata dia itu adalah Nabi Ahia. Ya, benar sekali. Nabi Ahia. Lalu Nabi Ahia ini berkata kepada Yerobeam, "Ada pesan Tuhan untukmu." Nah, jadi Yerobeam berkata kepada Nabi Ahia, "Apa pesan Tuhan untuk aku?" Nah adik-adik, pada saat Nabi Ahia menghampiri Yerobeam, dia berselubung dengan mantel baru adik-adik. Nah setelah itu, karena Yerobeam heran, bertanya, "Apa pesan Tuhan kepadaku?" Lalu Nabi Ahia itu mengambil mantel yang baru tadi dan merobek mantel tadi menjadi 12 bagian. Lalu setelah dia merobek menjadi 12 bagian, Nabi Ahia menyodorkan 10 robekan kain tersebut, robekan mantel tersebut kepada Yerobeam. "Ambillah 10 bagian ini." Yerobeam langsung bingung. "Hah? Aku mengambil 10 bagian?" Kata Yerobeam adik-adik. Kira-kira ada yang tahu artinya? Iya. Lalu Nabi Ahia berkata kepada Yerobeam, "Beginilah firman Tuhan," kata Nabi Ahia. "Aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo. Aku akan memberikan kepadamu 10 suku yang akan menjadi bagianmu. Tetapi 1 suku tetap menjadi bagiannya dia. Karena aku telah berjanji kepada Daud ayahnya bahwa keturunan Daud akan menduduki tahtanya di Yerusalem sampai selama-lamanya. Namun semuanya ini akan terjadi setelah Salomo meninggal. Dan saat itulah aku akan mengambil 10 suku itu dan akan kuberikan kepadamu. Dan aku akan mengangkat engkau sebagai raja atas 10 suku tersebut. Dan jikalau engkau mendengarkan setiap perkataanku dan mengikuti semua perkataanku, maka aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Engkau akan memerintah atas kerajaan yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan keluargamu, sama seperti aku memberkati keluarga Daud." Adik-adik, mendengar penjelasan Nabi Ahia, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Ahia, jelas saja Yerobeam itu merasa kaget. Tetapi pada saat dia pulang, tentu saja dong, hatinya tuh merasa sangat senang sekali. Lalu tiba-tiba adik-adik, timbul kesombongan di dalam hatinya Yerobeam. Dan dia juga bahkan lupa bahwa Nabi Ahia sudah mengatakan semuanya itu akan diberikan kepadanya setelah Salomo meninggal. Ya, adik-adik sudah dengarkan tadi? Betul. Nah, adik-adik, Yerobeam ini ternyata karena sudah diisi dengan kesombongan dalam hatinya, dia tidak mengindahkan lagi kata Nabi Ahia kalau misalnya semuanya itu dia dapatkan setelah Salomo meninggal. Akhirnya karena dia pengen semuanya itu terjadi dengan cepat, ya, dia melanggar apa yang sudah diperintahkan Tuhan adik-adik, dan dia memimpin pemberontakan kepada Raja Salomo adik-adik. Jelas aja dong, Raja Salomo mencari tahu siapa sih dalang dari pemberontakan yang sedang terjadi ini. Dan Raja Salomo tahu ternyata di balik semuanya itu adalah Yerobeam. Tentu saja Raja Salomo memerintahkan untuk segera menangkap Yerobeam dan membunuh Yerobeam. Nah adik-adik, berita untuk menangkap Yerobeam dan membunuhnya jelas aja terdengar oleh Yerobeam. Sehingga sebelum utusan dari Raja Salomo itu melakukan perintah daripada Raja Salomo, Yerobeam segera melarikan diri ke Mesir. Nah,
kalau melarikan diri ke Mesir ini juga bukan perintah dari Allah. Allah juga tidak ada memerintahkan dia untuk melarikan diri atau mengungsi ke Mesir. Ini atas kehendak Yerobeam sendiri, adik-adik. Di Mesir ternyata Yerobeam lupa dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ahia. Nabi Ahia sudah mengatakan apabila dia melakukan seluruh perintah Allah, melakukannya, maka Allah akan memberkati dia dan keturunannya sama seperti Allah memberkati Daud dan keturunannya. Tetapi pada saat Yerobeam itu berada di Mesir, dia memperhatikan orang-orang Mesir. Salah satunya adalah pada saat orang-orang Mesir menyembah patung lembu, sama seperti zaman dulu saat orang Israel diperbudak di Mesir. Mereka menyembah yang namanya patung lembu, ya adik-adik ya. Dan adik-adik, karena dia sehari-hari melihat ritual seperti itu, akhirnya Yerobeam tertarik untuk melakukan penyembahan juga kepada patung lembu tersebut. Dan dia lupa dengan janji Tuhan. Dia lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Ahia, adik-adik. Tetapi yang dia tidak lupa adalah janji Tuhan. Janji Tuhan apa tadi? Betul sekali. Janji Tuhan bahwa dia akan menjadi raja atas 10 suku bangsa Israel yang diserahkan kepadanya. Kalau yang itu dia tidak lupa, adik-adik. Dan benar sekali, setelah dia mendengar kabar bahwa Raja Salomo sudah meninggal, nah akhirnya dia segera meninggalkan Mesir, adik-adik, dan kembali ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, Raja Salomo ini memiliki satu orang anak yang bernama Rehabeam. Ya, mirip-mirip ya dengan Yerobeam ya. Oke, karena ayahnya meninggal, akhirnya Rehabeam dipersiapkan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Ya, walaupun pada saat itu Rehabeam itu usianya masih sangat muda, sayang. Nah adik-adik, semua suku Israel memberi hormat kepada Rehabeam. Dan pada suatu saat mereka semua berkumpul dan menunjuk Yerobeam sebagai juru bicara mereka. Lalu adik-adik, dengan berani Yerobeam berkata kepada Rehabeam, pada saat kepemimpinan ayahmu sudah menentukan pajak yang besar bagi kami rakyatnya, sehingga begitu sangat sulit bagi kami untuk memenuhinya, walaupun kami sudah bekerja yang sangat keras. Sekarang kalau raja berkenan, ringankanlah beban kami, maka kami seluruh rakyatmu akan setia kepada raja. Lalu kira-kira Rehabeam apakah langsung memutuskan pada saat itu? Tidak adik-adik. Tetapi Rehabeam mengatakan, kembalilah kepadaku 3 hari lagi. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Rehabeam dalam 3 hari tersebut? Ternyata dia harus berpikir dan meminta masukan dari tua-tua istana yang dulu dengan setia melayani ayahnya Salomo. Lalu adik-adik, para tua-tua istana tersebut mengatakan alangkah baiknya bila Raja Rehabeam mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada rakyat dari suku-suku bangsa Israel, supaya mereka setia kepada raja. Mendengar nasihat dan masukan dari para tua-tua istana itu, Rehabeam merasa belum puas adik-adik. Lalu dia memanggil lagi penasihat-penasihat yang umurnya itu sebaya dengan dia, seumuran dengan dia. Tetapi nasihat yang diterima oleh Raja Rehabeam dari penasihat-penasihat muda itu sangat berbeda dengan nasihat yang diterima Rehabeam dari para tua-tua penasihat istana, adik-adik. Lalu mereka berkata kepada Rehabeam, katakanlah begini kepada rakyat, jikalau dulu ayahku telah memberikan beban yang berat kepadamu, tetapi aku akan menambah beban itu kepada kalian. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri. Mendengar kata-kata itu keluar dari Raja Rehabeam, jelas saja rakyat sangat marah kepada Raja Rehabeam. Dan mereka tidak mau diperintah oleh seorang Rehabeam. Kami tidak mau Rehabeam menjadi raja atas kami. Kami mau mendirikan kerajaan kami sendiri. Uruslah sekarang sukumu sendiri, hai keluarga Daud. Ya,
Itulah kata-kata yang dilontarkan, yang dikatakan oleh rakyat karena mereka kecewa dan marah atas perkataan Rehabeam kepada mereka, adik-adik. Apa yang dikatakan Nabi Ahia akhirnya terjadi, adik-adik ya. Hanya suku Yehuda yang tinggal bersama dengan Rehabeam, ditambah dengan suku Benyamin yang kecil, adik-adik. Waktu Rehabeam ingin memerangi 10 suku yang menolaknya, Tuhan berbicara kepadanya, adik-adik. Jangan kamu berperang dengan saudara-saudaramu. Apa yang terjadi sekarang, semuanya itu adalah kehendakku. Rehabeam akhirnya mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, dan peperangan saudara itu tidak terjadi. Nah adik-adik, lalu bagaimana dengan ke-10 suku Israel yang tidak mau dipimpin oleh Rehabeam? Akhirnya mereka bersepakat untuk memilih Yerobeam sebagai raja atas mereka. Nah, akhirnya terjadi kan? Yerobeam sudah menerima janji yang Allah berikan kepadanya, yaitu sebuah kerajaan yang besar. Tetapi Yerobeamnya lagi galau, adik-adik, karena mereka masih melihat suku-suku Israel itu pergi ke bait Allah yang berada di Yerusalem untuk beribadah. Yerobeam berpikir kalau misalnya mereka nanti selalu ke sana beribadah ke Yerusalem, ke bait Allah, jangan-jangan nanti mereka lama-lama akan kembali kepada Raja Rehabeam. Nah, jelas saja Yerobeam tidak ingin hal ini terjadi, adik-adik. Kemudian apa, adik-adik? Dia ingat bagaimana bangsa Mesir saat itu menyembah patung lembu. Iya, masih ingat kan pada saat dia lari ke Mesir? Nah, akhirnya dia berpikir bagaimana dia akan membuat patung lembu emas dan mengajak semua rakyatnya, 10 suku Israel tadi, untuk menyembah patung lembu emas. Dia mendirikan patung lembu emas itu di kota Betel dan satu lagi di kota Dan. Dan dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya supaya tidak lagi menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem. Sekarang patung lembu emas ini adalah Allahmu, Allahmu yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir. Itu kata Yerobeam kepada rakyatnya. Lalu dia juga membangun, adik-adik, membangun kuil-kuil di atas bukit-bukit, adik-adik. Dia menetapkan imam-imam bukan dari suku Lewi, adik-adik. Selain itu juga dia menetapkan hari-hari suci menurut kehendaknya sendiri, bukan dari Tuhan. Dan yang paling parah, dia berani membawa korban bakaran, seolah-olah dia adalah seorang imam besar. Rakyat melihat apa yang diperbuat oleh raja, dan akhirnya mereka mengikuti apa yang dilakukan Yerobeam, dan itu menjadi suatu kesalahan dan dosa yang besar bagi Yerobeam dan rakyatnya. Mereka lupa dengan ibadah yang begitu indah, yang begitu suci di bait suci Allah di Yerusalem. Mereka lupa dengan semuanya itu, karena sekarang mereka puas dengan menyembah patung lembu emas yang berada di Betel dan di Dan. Adik-adik, suatu hari diadakan pesta rohani di Betel. Raja Yerobeam berdiri, adik-adik, membakar korban di atas mezbah yang didirikan untuk patung lembu emas. Ya, tiba-tiba raja dan rakyatnya terkejut mendengar suara yang berseru dengan sangat nyaring. Hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari akan lahir seorang anak dari keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan membakar atasmu para nabi yang menyampaikan persembahan di sini, dan tulang manusia akan dibakar di atasmu. Inilah tanda keajaiban dari Tuhan. Mezbah ini akan pecah sehingga akan terurai abu yang di atasnya. Kira-kira siapa yang berani berbicara demikian di sebuah pesta rohani yang sedang diadakan, adik-adik? Ternyata yang mengucapkan itu adalah seorang hamba Tuhan dari suku Yehuda yang disuruh oleh Tuhan sendiri. Waktu mendengar ucapan hukuman ini, mereka sangat ketakutan. Tetapi Raja Yerobeam tidak peduli, adik-adik. Ia mengulurkan tangan dan memerintahkan, tangkap dia. Tetapi adik-adik,
Secepat kata-kata yang diucapkan oleh Yerobeam, secepat itu pula tangan raja menjadi kejang dan dia tidak dapat menariknya kembali. Dan pada saat yang sama, mezbah terbelah dan abu yang di atasnya tertumpah. Sama seperti yang dikatakan oleh utusan Tuhan tadi, adik-adik. Sekarang semua orang yang ada di situ mengerti apa yang dikatakan orang Yehuda itu memang benar-benar dari Tuhan. Tuhan sudah menghukum Raja Yerobeam, adik-adik, karena ia tidak menghiraukan apa yang menjadi perintah Allah. Bahkan raja sendiri saat itu menjadi sangat ketakutan. Dia hanya bisa memohon kepada abdi Allah dan berkata, "Tolonglah, berdoalah kepada Tuhan supaya tanganku bisa kembali lagi." Dan abdi Allah itu pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan dalam belas kasihnya, Allah menyembuhkan tangan Raja Yerobeam, adik-adik. Tetapi walaupun begitu sudah ditolong Allah, Raja Yerobeam tetap dia tidak peduli dan tidak mengubah cara hidupnya dan tetap tidak menghormati Allah. Tetapi paling tidak dia sudah berusaha untuk bertindak sopan, adik-adik ya. Maka ia berkata kepada orang yang telah mendoakannya itu, adik-adik, "Marilah ke rumahku dan makan bersamaku. Aku mau memberikan hadiah untukmu." Tetapi abdi Allah itu menolak, adik-adik, dan dia berkata kepada Raja Yerobeam, "Tuhan sudah berpesan kepadaku bahwa aku tidak boleh makan roti dan tidak boleh minum air, dan tidak kembali melalui jalan yang telah aku tempuh." Lalu abdi Allah pulang melalui jalan yang lain untuk kembali ke Yehuda. Oke adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Esther bagaimana bisa seorang Yerobeam mendapatkan janji Allah, yaitu memimpin sebuah kerajaan yang besar. Kira-kira adik-adik bisa menjawab nggak ya pertanyaan Kak Esther? Kalau Kak Esther bertanya seperti ini, siapa yang memerintah kerajaan Yehuda di selatan? Iya, benar sekali, yaitu siapa? Rehabeam, anaknya Raja Salomo. Terus siapa yang memerintah kerajaan Israel di utara? Betul, mantan pegawainya Raja Salomo, yaitu siapa? Yerobeam. Betul, diingat, dicatat ya di buku catatannya ya sayang ya. Terus kalau Kak Esther bertanya, mengapa kerajaan Salomo menjadi terpecah, adik-adik? Itu semua adalah hukuman Tuhan, karena Raja Salomo, adik-adik, tidak setia kepada Tuhan dalam masa akhir hidupnya. Oke adik-adik, itu kira-kira flashback cerita kita ya. Jadi di sini Kak Esther mau mengingatkan atau memberi kesimpulan kepada kita semua bahwa sampai saat ini Tuhan itu tidak berubah ya adik-adik ya. Dia itu mengasihi dan peduli kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena itu Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang penting dan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberi aturan kepada kita bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini harus seturut dengan kehendaknya, sesuai dengan ajaran-ajarannya. Tuhan ingin kita melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, maka hal-hal yang baik juga akan hadir dalam kehidupan kita. Nah, tentu kalian punya impian, punya cita-cita, punya angan-angan. Kalian mau kan semuanya itu boleh terjadi dalam hidup kalian? Pasti mau dong. Oleh karena itu, adik-adik harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tetap berdoa kepadanya, berpengharapan kepadanya, dan ingat, jangan melanggar apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan yang paling penting, ingat hukum Allah yang pertama ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Sembahlah Tuhan Allah kita saja. Jangan sampai adik-adik berpaling kepada yang lain, apalagi kepada ilah-ilah lain buatan manusia sendiri. Ya sayangnya, tetap setia hanya kepada Allah saja.
Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada ayat hafalan kita untuk minggu ini ya, terkait dengan cerita yang sudah Kak Esther bawakan. Ayat hafalannya terambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3 ya, ayat 2 sampai 3. Sudah siap? Kita baca sama-sama dulu ya Alkitabnya, kita buka dulu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ingat ya adik-adik ya, seperti yang Kak Esther bilang tadi, ingatlah hukum pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita, jangan ada Allah lain di hadapanku. Sembahlah Allah yang telah setia dari awal sampai akhir. Oke sayangku semua, demikian dulu cerita dari Kak Esther. Tetap setia beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan, selalu tekun dalam doa, selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esther. Gimana tadi? Seru kan ceritanya? Oke, sebelum kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri dan berdiri dengan sikap tegak, tangan kanan dan tangan kirinya berada di samping. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik semua masih berdiri. Sebelum kita berdoa, kakak undang adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Baik adik-adik semua, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, sampai hari ini kami selalu diberikan kesehatan. Dan Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esther. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja bagi kehidupan kami. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. You're rich in love, and yes, no to end. Your name is great, and your heart is good. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and the time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship His holy name. I worship Your holy name.
Yahweh. Worship His holy name. His holy name. I worship Your holy